salam sehat kawan Diska. Kembali pada kesempatan kali ini bersama kawan Diska dalam Info Sehat. Nah, kawan, pada kesempatan kali ini kita akan obrolin terkait deteksi dini tumbuh kembang bagi balita. Nah, kita nanti akan bahas ya, sebenarnya kenapa sih balita harus diketahui tumbuh kembangnya, kemudian apa sih manfaatnya untuk kita bisa mengetahui secara dini tentang tumbuh kembang balita. Telah hadir di studio kawan Diska, beliau adalah Bu Endang. Nah, beliau adalah staf dari KIPGM dari Dinas Kesehatan PP dan KB. Selamat datang Bu Endang. Ya, selamat pagi Mbak Retno. Pagi, sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini Mbak Endang, kita hari ini mau ngobrol ya terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang pada balita. Nah, sebenarnya kalau kita bicara balita itu definisi yang sebenarnya seperti apa nih Mbak Endang? Balita itu adalah anak yang umur 12 bulan sampai 60 bulan. Ya. 12 sampai dengan 60 bulan. Ya, nah, betul. Sekarang kalau kita ingin tahu kenapa sih usia 12 sampai dengan 60 bulan ini harus dipantau tumbuh kembangnya. Nah, ini sebenarnya maksud untuk mengetahui pertumbuhan itu seperti apa nih Mbak Endang? Ya, masa itu adalah masa yang untuk pertumbuhan otaknya itu hampir 80%. Jadi saat itu adalah saat-saat yang berharga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Jadi pada prinsipnya masa emas ini ya bagi balita untuk bisa diketahui dan memantau untuk bisa menjadi balita yang sehat. Seperti itu nih Mbak Endang ya. Nah, kemudian kalau tadi adalah pertumbuhan nih Mbak Endang. Kalau yang dinamakan dengan perkembangan sendiri itu yang seperti apa nih? Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan baik gerak kasar, gerak halus, bahasa, kemandirian, ataupun sosialisasi. Oke, nah kalau kita bicara dengan pertumbuhan sudah, perkembangan ini sudah, nah sejauh ini Bu Endang untuk anak usia balita tadi kalau ingin tahu atau untuk melakukan deteksi dini tentang tumbuh kembang ini bisa dilakukan di mana nih sebenarnya? Untuk pemantauan pertumbuhan perkembangan bisa di rumah ya Mbak. Kita punya buku KIA. Jadi setiap balita itu pasti punya buku KIA karena pasti nih ya, enggak boleh hilang nih berarti bukunya. Betul. Jadi dari ibunya mulai merasa hamil sampai anaknya umur 5 tahun nanti ini buku pemantauannya di buku KIA. Kemudian selain di rumah juga bisa di posyandu gitu ya. Jadi posyandu nanti kan ada kadernya, ada petugas kesehatannya. Jadi bisa di posyandu. Kemudian bisa juga di puskesmas. Nanti kalau posyandu ada masalah, kita bawa ke puskesmas untuk konsul ke dokternya. Kalau di dalam dokter ada masalah, kita rujuk ke rumah sakit. Ini urut-urutannya nih ya. Jadi ada alat bantu yang bisa dipakai oleh para orang tua. Nah, kalau sudah ada alatnya, nah kita juga ingin tahu isinya. Nah, sebenarnya untuk deteksi dini ini sendiri Mbak Endang, apa saja sih yang perlu dilihat untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bagi anak? Nah, karena kan bukunya ini sudah ada, tapi kalau bukunya nggak pernah dibuka kan nggak akan pernah tahu nih ya isinya apa saja. Apa saja nih Bu Endang untuk deteksi dini tumbuh kembangnya? Ya, di situ untuk pertumbuhannya ya kita ukur antropometrinya, berat badannya, panjang badannya, kemudian lingkar kepalanya, kemudian lingkar lengannya. Nah, untuk perkembangannya nanti dilihat dari itu tadi, dari gerak kasar, gerak halus, kemandirian, bahasa, ataupun sosialisasinya. Nah, antropometri itu berarti tinggi ya? Kalau antropometri itu bisa tinggi, bisa berat. Oh, bisa tinggi, bisa berat. Jadi tinggi dan beratnya juga diukur nih ya Bu Endang. Nah, untuk mengetahui
apakah setiap anak ini setiap bulan ini diukur setiap bulan ya? Iya. Setiap bulan. Nah, untuk mengetahui setiap bulan ini apakah si balita ini tumbuh dan kembangnya itu bagus nih Mbak Endang. Pasti ada standarnya nih ya. Nah, standarnya seperti apa Bu Endang? Jadi untuk kenaikan berat badan minimal yaitu 200 gram per bulan minimal ya. Minimal 200 gram. Oke. Nah, artinya Mbak Endang kalau kira-kira umur itu baru 13 bulan. Nah, ini anak ini tumbuhnya harusnya seperti apa, perkembangannya seperti apa? Gimana nih untuk tahu? Untuk tahu nih. Untuk tahunya di buku ayah ada. Jadi berdasarkan gendernya laki dan perempuan beda. Di situ ada poin-poinnya untuk laki berapa. Bisa ini kan Bu Endang disampaikan ke kawan Diska. Kira-kira kalau umur sekian harus bisa ini ada enggak Bu Endang? Ada. Dari umur 12 sampai 18 itu harus berapa, harus apa, di buku KIA-nya dijelaskan. Mungkin dengan bisa dikasih contoh nih Bu Endang, satu aja nih bisa dikasih contoh kalau biar nanti kawan Diska yang mempunyai balita tuh bisa diketahui ya Bu Endang ya umur sekian ini kalau belum miring berarti ya betul ya. Jadi untuk buku KIA karena cetakannya itu tidak sama tiap tahun, mungkin ada perubahan. Yang dulu itu untuk ibu dan bayinya itu yang depan, kemudian bayinya lahir di belakang, nah itu yang membedakan. Tetapi untuk umurnya tetap sama. Di sini ada untuk pertumbuhan perkembangan pada umur 12 sampai 18 bulan itu Bu Retno. Jadi di situ mungkin di situ pertanyaannya anak bisa berdiri sendiri tanpa pegangan. Ini yang mencentang ini orang tua. Ya, jadi perlu mungkin bisa ditunjukkan nih kawan Diska nih Bu Endang. Jadi di dalam buku tumbuh kembang ini ya Bu Endang ya, buku KIA ini ada umur 12 sampai 18 harus bisa ngapain gitu ya. Betul. Nanti 18 sampai 24 ada juga. Jadi ada beberapa item yang memang harus diketahui sama orang tua nih Bu Endang ya. Betul sekali. Ya. Nah, kemudian untuk kenaikan pertumbuhan tadi ya Bu Endang, pertumbuhan ataupun perkembangan dari sisi berat Bu Endang, minimal setiap bulan itu balita akan dinamakan tumbuh atau kembang secara normal itu berapa gram kenaikannya itu? Kenaikannya 200 gram. 200 tadi ya, 200. Kemudian kalau tinggi atau panjang kira-kira ada perkembangan sampai berapa senti yang ada dinamakan? Juga. Di buku KIA-nya ya ada. Nanti kalau tinggi badan itu normal, min 2 SD sampai plus 3 SD sesuai grafik pertumbuhan. Ya. Di sini ada lengkap. Di dalam bukunya lengkap. Iya. Nah, kalau tadi di dalam pengukuran tumbuh kembang juga disebutkan adanya ukuran lingkar kepala, ada ukuran lingkar lengan. Nah, kalau lingkar kepala dan lingkar lengan ini ada standarnya enggak Bu Endang? Ada. Jadi untuk lingkar kepalanya di sini juga ada min 2 SD sampai plus 2 SD. Masing-masing berdasarkan jenis kelamin. Jadi laki dan perempuan beda. Ini berdasarkan umur juga? Betul, di situ berdasarkan umur. Sedangkan untuk lingkar lengannya untuk balita antara 15 sampai 17 cm. 15 sampai dengan 17. Ya, kalau bayi kita biasanya setelah lahir kita ukur antara 10 sampai 12. Ya. Jadi kawan, terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan ternyata setiap bulan kita harus tahu berapa sih peningkatan atau peningkatan berat badan, kemudian panjang pada si balita ini harus kita ketahui. Dan di dalam buku KIA sudah cukup banyak ya Bu Endang, atau sudah cukup lengkap di situ tercantum. Ibu balita tinggal memperhatikan, melihat setiap bulan putranya sudah bisa ngapain ya, atau mungkin sudah bisa timik-timik. Timik-timik apa nih Bu Endang? Sudah mulai belajar jalan. Jadi di situ ada beberapa indikator yang memang
perlu diketahui. Nah, secara umum nih Bu Endang, bisa diceritakan pada kawan Diska untuk mengetahui atau yang perlu dilakukan pemantauan kepada balita ini, selain tadi ada tinggi, ada lingkar kepala, ada banyak, ada yang lainnya nih Bu Endang? Ya, itu tadi ada gerak kasar, ya. Gerak kasar itu yang seperti apa Bu? Gerak kasar itu seperti belajar berdiri. Tuh, nanti bayi anak bisa jinjit, itu termasuk gerak kasar. Atau mungkin bisa diceritakan nih kepada kawan Diska, mungkin perkembangan untuk anak kita mulai dari anak yang umur 12 sampai dengan 18 bulan nih. Ya. Nah, jadi anak akan dikatakan berkembang itu yang seperti apa? Oke. Jadi untuk umur 18 sampai 24 bulan, ya, bayi ini untuk gerak kasarnya anak bisa berdiri sendiri tanpa pegangan. Kemudian bisa berjalan mundur sekitar 5 langkah. Kemudian bisa memungut mainan, kemudian berdiri kembali. Jadi tidak hanya memungut aja, tapi harus bisa kembali. Iya. Kemudian bisa menarik mainan, bisa naik turun tangga, mungkin 2-3 tangga, terus jalannya bisa jinjit. Ya. Ini untuk yang anak usia 12 ya. Kemudian 18 kan. Ya. Kemudian itu gerakan yang kasar. Kemudian ada yang lain untuk gerak halusnya anak biasanya kalau di DTTK, apalagi di Kota Madiun Mbak Retno, setiap posyandu sudah ada alat untuk DTTK-nya. Ya, di situ nanti ada kubus-kubus kecil. Jadi bisa menumpuk 2 kubus. Kemudian permainan edukasi ya. Kemudian memasukkan dan mengeluarkan benda ke dalam wadah. Jadi di dalam alat DTTK nanti anaknya bisa mengembalikan ke tempatnya. Kemudian bisa menggambar, kemudian memasukkan kubus ke kotaknya. Jadi ada permainan yang memang mungkin sudah bisa mulai menata, jadi menumpuk satu, kemudian bisa nambah-nambah. Untuk ini gerakan-gerakan yang halus. Untuk pada gerakan yang kasar tadi, paling tidak sudah mulai melempar dan memungut kembali dan berdiri. Seperti itu contohnya nih ya. Nah, itu kalau untuk yang usia 2 sampai 18 Mbak Endang. Kemudian kalau yang mulai di usia 18 sampai dengan 24 nih, kira-kira kasarnya seperti apa yang harus diketahui oleh kawan Diska nih? Iya. Jadi umurnya bertambah, berarti gerak kasar, gerak halusnya juga harus bertambah ya untuk pertumbuhan normal. Betul, ya. Jadi bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. 30 detik. Jadi dia berdiri sendiri. Kemudian berjalan, kemudian berlari, itu dia harus sudah berarti 18 bulan tuh secara kasar harus sudah mulai berlari tadi. Berlari, ya. Kalau tidak itu berarti ibunya harus ke tenaga kesehatannya. Kemudian untuk gerak halusnya, kalau yang umur 12-18 itu menumpuk 2 kubus, kalau ini bisa menumpuk 4 kubus. Jadi ada penambahan. Ya, kemudian menjimpit benda yang lebih kecil. Ya, karena itu halus, jadi harus coba nih ya. Betul. Kemudian di alat DTTK ada bola, kemudian anak bisa menggelindingkan bolanya. Ya, jadi tidak sekedar bermain biasa ya, harus ada langkah yang harus dilakukan nih ya. Betul. Iya. Kemudian bisa menggambar dengan krayon. Ya, di situ ada warna-warni. Kadang-kadang krayon, kadang-kadang ada spidol yang warna-warni. Ya, menggambar. Menggambar itu masih sebatas mereka menuangkan ya, Bu Endang ya. Iya. Kemudian untuk bahasanya dia bisa menyebut 3 sampai 6 kata. 6 kata. Yaitu bisa bernyanyi juga. Biasanya 18 sampai 24 itu sudah mulai ngoceh. Iya, betul. banyak yang dikeluarkan nih ya kata-kata. Kemudian untuk sosialisasi kemandiriannya, di DTTK ada cangkir, jadi dia akan memegang cangkir itu. Kemudian belajar makan minum sendiri di situ. Jadi pada prinsipnya untuk yang usia 18 sampai 24 ini benar-benar harus selangkah lebih maju dibanding tadi yang 12-18 ya Bu Endang. Betul, artinya
yang tadi hanya melangkah beberapa langkah di 18 sampai 24 dia harus sudah mulai berdiri Ya, dan sudah mulai berjalan. betul. Seperti itu. Ya. Oke nih kawan Diska. Ya. Jadi bagi ibu-ibu balita nih ya yang memiliki putra-putri balita yang memang pertumbuhannya ini harus diketahui dan dikembangkan, maka harus dipantau nih setiap bulan pertumbuhan seperti apa. Kita lanjut nih kawan Diska, untuk yang usia 2 tahun sampai dengan 3 tahun ini seperti apa nih harusnya nih? Ini harus lebih mandiri lagi. Oh, lebih mandiri lagi. Jadi untuk gerak kasarnya anak seharusnya sudah bisa naik tangga sendiri. Ya, tadi kan masih pegangan, pegangan mungkin mencoba melangkah ya. Betul, Sekarang kalau 3 tahun harus sudah naik sendiri. Oke. Kemudian tadi hanya menggelindingkan bola, sekarang harus bisa menendang bola. Oh, iya. seperti itu. Kemudian melompat dengan kedua kaki bersamaan. Jadi kalau dulu main apa Bu Retno kalau loncat-loncat itu? Engkling ya? Engkling ya. Betul, ya. Kemudian melempar dan menangkap bola. Jadi 3 tahun sudah diajari Ya. untuk menangkap bola yang Betul. dilempar ya berarti. Ya. Oke. ya. Sedangkan untuk gerak halusnya mencoret dengan pensil di kertas. Yang tadi kan Coret-coret sesuka dia. Tapi sekarang sudah mulai konsentrasi di kertasnya. Kemudian bisa bermain futsal, membuat gambar ditempel-tempelan karena di DTK itu ada juga gambar yang ada permainan ditempelkan. yang ditempel. Iya. Oke. Kemudian mencocokkan gambar dengan benda. Jadi misalnya ini kucing yang mana itu akhirnya, harus sudah tahu nih berarti Iya, usia 3 tahun 3 ini ya. tahun, Oke. iya. Nah, kawan Diska, ternyata selangkah demi selangkah pertumbuhan dan perkembangan balita itu memang harus kita ketahui ya, karena dari situlah kita akan mengetahui sejauh mana pertumbuhan secara normal putra putri kita. Kita lanjut nih Bu Endang, untuk yang Iya. usia sekitar 3 sampai 4 tahun nih, seperti apa yang langkah yang harus lebih lagi ya. Tapi ya karena ini juga persiapan mau PAUD ya, Betul ya. oke. Jadi untuk gerak kasarnya berdiri satu kaki ya selama sudah 2 diajari. detik. Ya, jadi untuk keseimbangannya. Oke. Kemudian melompat dengan kedua kaki bersamaan. Mungkin lompat jauh ya, lompat tapi jauh ya atau mengangkat kaki lompat bersamaan bersama ya, dua. betul. Mengayuh sepeda tapi rodanya masih 3. Oh, jadi usia 3 sampai 4 ya, tahun betul. anak ini secara tumbuh kembang secara normal mereka harus sudah mulai belajar mengayuh tadi ya. Iya, karena geraknya harus lebih kuat untuk gerak kasarnya. Iya. Kemudian bisa melompat, menangkap bolanya, sudah bisa. Berjalan mengikuti garis lurus. Oke. Jadi 3 tahun itu sudah mulai konsentrasi kalau ada garis lurus. Ayo diikuti garisnya, itu seharusnya bisa. Oke. Iya. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin mengetahui tumbuh kembang putra putri kita di usia 4 sampai dengan 5 tahun nih Bu Endang, paling utama yang harus menonjol apa nih? Ya, karena ini harus mandiri betul. Karena kan biasanya betul. sudah ada yang PAUD ya, Bu Endang ya. Jadi persiapan sekolah juga. Jadi anak berdiri satu kaki 6 detik. Kalau yang tadi 3 tahun sampai 4 tahun baru 2 detik. Ini sudah 6 detik harus kuat. Ya. Oke. Kemudian melompat-lompat satu kaki. Ya, engkling tadi. Ya. Kemudian bisa memanjat. Kemudian bermain bola, bermain keseimbangan tubuh, dan masih lebih kuat jelas karena dia sudah bermain dengan lingkungannya juga, jadi kondisinya sudah kuat. Oke. Jadi kawan Diska, ternyata step by step pertumbuhan dan perkembangan balita itu harus kita ketahui ya selaku orang tua, karena disitulah kita nanti akan jangan sampai tumbuh kembang balitanya ini kita kelewatan. Betul. Jadi kita tidak akan tahu umur sekian ternyata belum bisa. Contohnya tadi yang harusnya umur 3 tahun harus sudah mulai
berdiri tegak ya Bu Iya, Endang ya tadi. iya, Ternyata betul. belum bisa. Nah, ini Nah. adalah keterbelakangan di dalam tumbuh kembang, bukan keterbelakangan dari sisi yang lainnya, tapi tumbuh kembang dari balita itu sendiri. Iya. Nah, Bu Endang, apa sih yang akan dilakukan bagi ibu atau yang harus dilakukan ibu apabila ternyata balita itu sesuai dengan umurnya tadi ya, kriteria Ya. umur ini belum sesuai nih tumbuh kembangnya nih, apa nih harus dilakukan? Nanti apakah langsung ya udah biarin aja nanti juga tumbuh sendiri, apa gimana nih Bu Endang? Ya, makanya buku KIA itu kita pesan dari hamil sampai anaknya balita. Kita pesan di situ banyak ilmu ya Mbak Ran, untuk perkembangannya. Kalau ada sedikit gangguan ya, bukan kesalahan tapi gangguan. Misalnya ada gangguan sedikit, ibu harus segera paham. Nanti ibu harus tanya ke Bu Bidan, semua kelurahan sudah ada bidannya. Terus posyandunya tiap bulan. Jadi harus segera bilang ke Bu Bidannya, ini anak saya belum bisa ini. Itu Mbak Rena. Jadi harus ibunya sekarang harus care karena masa depan itu tergantung anak-anak yang sekarang. Ya. Nah, secara ilmunya sendiri nih Bu Endang, kalau memang ada kekurangan dari jadwal tumbuh kembang si anak nih ya Bu Endang, apa yang harus dilakukan secara mandiri oleh orang tua selain tetap ya konsultasi dengan petugas kesehatan nih, dari orang tua sendiri sebenarnya apa nih, kan harus ada dukungan juga dari orang tua, nggak harus pasrah dengan dari kesehatan ya Bu Endang. Apa nih yang harus diketahui nih? Jadi untuk deteksi ini ibu itu harus selalu berinteraksi aktif dengan putranya. Jadi misalnya anaknya berhasil sedikit apapun, ibu harus menghargai si ibu itu. Jadi anak merasa dihargai, dia akan mencoba, insya Allah hasilnya maksimal. Jadi ini tadi fungsi dari pemantauan tumbuh kembang ya, atau deteksi dini tumbuh kembang ya Bu Endang ya. Jadi setiap langkah apapun yang sudah dilakukan oleh balita kita itu orang tua harus tahu. Betul. Itu yang pertama nih ya. Yang kedua harus dihargai karena ini bentuk apresiasi ya, benar-benar apresiasi pada balita nih ya. Nah Bu Endang, untuk kegiatan deteksi dini itu sendiri yang dilakukan yang ada di Kota Madiun ini sejauh mana nih Bu Endang? Kalau untuk deteksi di Kota Madiun insya Allah sudah bagus ya Mbak. Karena untuk Bu Kadernya sendiri, kita buku KIA ini sudah kalau ada perubahan apapun Bu Kadernya, tenaga kesehatannya langsung kita dari Dinkes mensosialisasikan, mengkomunikasikan dengan petugas nih ya Bu Endang. Betul. Nah sejauh ini Bu Endang jumlah balita kira-kira sampai berapa ya Bu Endang di Kota Madiun nih? Ada 12.000 kah? Kalau balita yang 12 sampai 60 itu sekitar 11.930. Banyak juga nih ya yang harus dipantau. Jadi kawan, ternyata begitu banyak balita yang ada di Kota Madiun. Tidak lupa peran yang utama tetap dari orang tua nih ya Bu Endang ya. Kemudian dukungan dari petugas kesehatan karena akan membantu apabila memang ada permasalahan atau gangguan ya Bu Endang ya. Nah terakhir nih Bu Endang, apa yang bisa dipesankan atau disampaikan kepada kawan Diska terutama untuk meningkatkan program deteksi dini tumbuh kembang pada balita ini dengan harapan balita ini bisa tumbuh secara normal dan akan menjadi generasi yang hebat nih. Jadi yang perannya yang penting untuk ibunya juga keluarganya. Jadi bukan ibunya aja, karena kalau ibunya itu anak-anak itu kan juga dengan ayahnya, dengan neneknya. Jadi semua harus bekerja sama dalam membentuk anak ini ke arah yang lebih baik. Ya, jadi jangan sampai anak selalu dilarang. Misalnya anak naik, padahal itu di gerak kasarnya juga ada untuk perkembangan. Jangan naik, nanti jatuh. Itu sekarang jangan. Jadi kita awasi, anak diberitahu, hati-hati ya, gitu. Misalnya sampai jatuh sakit, berarti nanti besok lagi jangan diulangi, harus lebih hati-hati gitu. Jadi jangan disalahkan. Karena nanti kalau sudah disalahkan Bu Retno,
Untuk emosinya juga terganggu. Oh, mempengaruhi Ya, emosi nih. sangat-sangat besar Sangat, sekali. Nanti oke. kalau sampai dewasa, oh ini enggak boleh, ini enggak boleh. Nah, jadi kita arahkan. Ya, misalnya anak menumpahkan gitu, langsung kita mungkin sebagai orang tua kita lap. Dilap. Nanti anak akan melihat, oh ibuku saya gini, ibuku membersihkan. Anak akan lebih care. Oke. Kecuali nanti, tumpah gini, wah ininya sudah di otaknya, memorinya, apalagi balita ini, Mbak. Oke. Untuk otaknya itu sangat besar dalam merekam apa yang dia dapat. Ya, jadi harapannya selalu happy, selalu gembira, melihat orang tuanya gembira walaupun bagaimanapun keadaannya. Harapannya itu. Oke, nah kawan Diska, ternyata untuk membawa putra-putri kita tumbuh menjadi generasi emas nih yang diharapkan di 2045 benar-benar kita menuju ke sana, terbebas dari stunting. Nih, tumbuh kembang atau deteksi dini tumbuh kembang balita ini perlu kita pantau mulai sekarang. Gitu ya Mbak Endang ya. Betul, Karena ya. yang jelas kawan, pola asuh sekarang kita harus bergeser. Kalau yang dulu mungkin kita selalu anak bergerak, seperti apa dilarang, bergerak dilarang. Tapi saat ini kita harus ikuti, kita pantau tumbuh kembang ini agar anak bisa menjadi mandiri, kemudian anak bisa mengembangkan kecerdasannya, tetap dengan pendampingan dari keluarga, terutama dari orang tuanya. Nah, kawan, ternyata kalau kita bicara tentang deteksi dini tumbuh kembang balita ini, peran dari semua lini sangat diperlukan. Oke, Mbak Endang, terima kasih sudah hadir di Kawan Diska. Kita nanti ketemu lagi ya Mbak Endang, yang kita gali lagi tentang balita ini lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Kawan Diska sudah gabung di Info Sehat kali ini. Tetap stay tune di @promkes Kota Madiun, dan jangan lupa ya di subscribe yang namanya YouTube-nya Kawan Diska. Semuanya sebagai sarana kami untuk menyampaikan informasi kesehatan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan bye.